Hai, bertemu lagi dengan aku. Gimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini, aku mau bahas tentang seorang pria yang ditemukan di dalam toren air milik warga daerah Tangerang Selatan dalam keadaan sudah tidak. Yang mana air toren itu juga digunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun ada plot twist dalam kasus ini. Di sini nama-namanya aku pakai inisial aja ya. Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi. Siapkan tempat ternyamanmu dan mari kita mulai. Minggu 26 Mei 2024, istri Pak S mengeluh karena air di rumahnya yang terlihat keruh dan berbau. Padahal air itu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Karena hal itu, istri Pak S menyarankan untuk menguras toren tersebut. Namun Pak S menolaknya karena toren air itu baru aja dikuras beberapa hari yang lalu. Dan menurut Pak S, untuk bau yang tidak sedap itu kemungkinan ada bangkai cicak atau tikus di dalam toren karena sebelumnya juga pernah air toren mengalami bau yang tidak sedap dan ternyata ada bangkai cicak. Keesokan harinya, pada hari Senin, istri Pak S mengadu lagi ke Pak S kalau dia merasa terganggu dengan keadaan air itu. Karena lama-kelamaan air di rumah Pak S baunya semakin tidak sedap, terasa sangat licin dan sedikit berbusa. Mertua Pak S juga sampai datang ke rumah untuk menanyakan perihal air yang berbau itu. Akhirnya Pak S dan mertuanya setuju untuk mengecek toren air yang ada di belakang rumahnya. Sesampainya di tempat toren, Pak S naik dan melihat ada beberapa ekor lalat hijau di sekitar tutup torennya itu. Pak S pun langsung memutar tutup torennya sekitar 2-3 kali putaran. Karena dalam toren gelap, Pak S nggak terlalu bisa melihat jelas itu apa, tapi yang pasti itu bukan cicak, soalnya ukurannya besar sebesar bantal. Karena penasaran, mertuanya pun ngecek ke atas dan dibuka tutup toren itu lebar-lebar. Mertuanya pun kaget karena apa yang dilihat? Mertuanya melihat punggung manusia yang memiliki tato dan kelihatan juga kuping dan juga rambutnya. Pak S langsung lapor ke RT. Butuh waktu 3,5 jam untuk mengevakuasi dalam toren tersebut. Akhirnya identitas itu pun terungkap dari ciri tato bertuliskan D-Boy di punggung kanannya. DK alias D-Boy, pria usia 27 tahun, ternyata masih tetangga Pak S yang rumahnya sekitar 100 meter dari TKP. Menurut keterangan ibu korban DK Sabtu malam sempat pamitan untuk membeli kopi, namun sampai besok paginya tidak kunjung pulang. 1 hari berselang, ibu korban mulai curiga dan mencari keberadaan korban. Sampai Senin, ibu korban dapat kabar kalau ada pria bertato di dalam toren air dan disuruh untuk mengecek. Kakak korban pun datang untuk mengecek dan ternyata benar itu adalah DK. Menurut keterangan tetangga Pak S, saat Sabtu malam sempat mendengar suara jeritan yang seperti dari lokasi toren air itu. Ada juga tetangga lain yang dekat juga dengan rumah Pak S mendengar suara puk gitu dari arah belakang rumah Pak S. Plot twistnya tuh kasus penemuan jasad ini juga membongkar kasus lainnya. Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, terungkap bahwa DK adalah seorang bandar narkoba. Dan ini diketahui dari keterangan tersangka Atem Mendeka yang ditangkap lebih dulu. Tanggal 25 Mei 2024, Sabtu malam, polisi menangkap A di rumahnya dan saat itu juga polisi mendatangi rumah kosong yang disebutkan A untuk menangkap ketiga tersangka. Namun setelah sampai di sana, ketiga tersangka sudah tidak ada di tempat. Polisi pun menetapkan 3 tersangka yaitu Perong, Dwi, dan Deka sebagai DPO. Namun Deka malah ditemukan pada hari Senin 27 Mei 2024. Dugaannya, Deka mengetahui penangkapan tersebut dan melarikan diri lalu bersembunyi di dalam toren air yang untuk menghindari kejaran polisi. Mungkin karena tidak bisa dibuka lagi penutup torennya, Deka kehabisan napas dan akhirnya. Berdasar keterangan A juga, Deka dan teman-temannya yang lain juga sempat mengkonsumsi barang terlarang sebelum penangkapan tersebut. Hal itulah yang kemungkinan menyebabkan halusinasi dan ketakutan berlebih sehingga membuat Deka kabur dan nekat bersembunyi di dalam toren air. Hasil otopsi Deka ditemukan alga di dalam paru-parunya yang berarti Deka masuk ke dalam toren dalam keadaan masih hidup. Tapi ibu korban merasa ada yang janggal dalam kasus ini setelah melihat anaknya di rumah sakit. Ibu korban mengaku melihat memar-memar dan bekas di tubuh korban. Namun hasil otopsi sementara dari pihak polisi tidak menemukan adanya tanda atau luka
dalam tubuh Deka. Gimana menurut kalian? Itu tadi rangkuman kasus jahat dalam Torrent yang menggemparkan Tangerang Selatan beberapa hari yang lalu. Untuk kamu yang suka cerita misteri, kasus-kasus seperti ini bisa langsung klik like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Semoga harimu menyenangkan. See you next video. Bye-bye. Terima kasih.